Kembali bersama kami di NTV Prime, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai pihak kepala sekolah yang menampar murid merokok di lingkungan sekolah. Masih bersama kami Gubernur Banten, Bapak Andra Soni, dan pengamat pendidikan Mas Rizal Fauzi. Kita akan lanjutkan kembali, saya ingin ke Pak Andra Soni. Pak Andra, jadi setelah mereka berdua, kedua belah pihak ini berdamai, saling memaafkan, namun apa pelajaran yang harus diambil dari kasus ini? Apa yang dilakukan oleh dinas terkait gitu ya, misalnya dalam hal pengawasan Pak, agar situasi belajar bisa berlangsung dengan aman, nyaman, dan kondusif? Ya, pertama kita prihatin ya, kejadian ini terjadi dan saya meyakini bahwa di banyak sekolah hal-hal seperti ini masih sering terjadi. Kedua, kita meyakini bahwa sekolah adalah sebagai salah satu fungsinya adalah fungsi untuk menetapkan kedisiplinan, mendidik untuk berdisiplin. Ada waktu jam 7 pagi sampai dengan eh, jam setengah 4 ya, guru harus bisa menegakkan disiplin di sekolah dan murid harus bisa melaksanakan disiplin di sekolah. Nah, hal ini sudah kesepakatan orang tua menitipkan anak kepada sekolah. Maka bila mana terjadi hal-hal tertentu seperti ini, tentu kita reaksinya juga harus yang baik agar jangan sampai, contoh ya, apakah ini penamparan? Ya kan, ini kan harus betul-betul dibuat sebuah tabayun. Nah, dari tabayun yang tadi dilakukan, ya guru menyampaikan permohonan maafnya bila mana mungkin ada tindakannya yang dianggap berlebihan oleh siswa. Tapi siswa juga meminta maaf atas pelanggaran yang beliau lakukan. Dan menurut saya sampai di batas ini sesuatu yang alhamdulillah bisa dicarikan solusinya. Kemudian guru berhadapan dengan hukum ini ada efek negatifnya juga nanti. Saat guru akan ragu-ragu untuk menegakkan disiplin di sekolah. Sehingga besok mudah-mudahan terjadi antara orang tua dengan Ibu Dini sebagai kepala sekolah bisa terjadi perdamaian dan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik, dan ini menjadi pelajaran buat kita semua ya untuk hari-hari mendatang. Baik dari Dinas Pendidikan maupun saya sebagai gubernur, bahwa segala sesuatu harus ditindaklanjuti dengan baik. Baik Pak Gubernur, berarti dengan hasil musyawarah dengan berdamai ini, laporan pihak kepolisian sudah dicabut? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan saya berharap tentunya bahwa permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan kemudian ya di sini diperlukan keikhlasan masing-masing, dan saya meyakini bahwa apa yang dilakukan Ibu Dini terkait mendisiplinkan anak tidak ada niat untuk mencederai anak ya. Tapi kemudian anak mungkin meresponnya berlebihan sehingga yang disampaikan kepada orang tua mungkin juga diterima oleh orang tua tidak utuh. Maka dari tabayun tadi terlihat bahwa ini adalah sesuatu yang harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Baik, saya ingin kembali ke Mas Rizal. Mas Rizal, jadi seharusnya seperti apa sih idealnya tindakan pendisiplinan yang harus diambil oleh guru ya untuk menegur siswa-siswa mereka? Yang pertama, itu sebenarnya sudah ada di regulasi Permendikbud tadi ya. Kemudian kita juga untuk perwakilan, misalnya perwakilan orang tua, di sekolah kan ada komite sekolah ya. Itu bisa menjalin kesepakatan antara orang tua dengan sekolah, harus seperti apa mendisiplinkan anak-anak atau siswa di sekolah. Di samping itu mungkin kan ada regulasi-regulasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Selain itu kita juga memiliki Dewan Pendidikan sebenarnya yang bisa memberikan input yang bagus buat Pak Gubernur, buat Dinas Pendidikan, bagaimana mendisiplinkan, terutama ini Gen Z kan agak berbeda dengan generasi-generasi kita mungkin sebelumnya ya. Generasi saya atau generasi Pak Gub apalagi misalkan, atau generasi yang lain yang memang kalau menilai misalkan di sekolah kita didisiplinkan dengan jalan kekerasan, dulu ditempelin, datang ke rumah mengadu ke orang tua malah menambah menempelin 2 kali gitu. Tapi mungkin saat ini generasinya generasi yang berbeda gitu, maka penanganannya pun mesti ada kebijakan yang berbeda, yang mungkin itu bisa didiskusikan. Yang pertama antara sekolah dengan komite sekolah yang merupakan perwakilan dari orang tua siswa. Yang kedua tentu saja ada
ada dinas pendidikan melalui KCD-nya di masing-masing kabupaten kota, termasuk pertimbangan dari Dewan Pendidikan. Kita punya Dewan Pendidikan sebagai Provinsi Banten yang bisa memberikan pertimbangan, termasuk menganalisa dan mencari metode yang efektif bagaimana mendisiplinkan generasi saat ini gitu. Baik. Begitu, Mbak. Nah, berarti kalau seandainya ada laporan-laporan begitu ya terkait mungkin peneguran yang dilakukan oleh guru secara emosional misalnya seperti kasus yang dilakukan oleh kepala sekolah ini, harusnya komite sekolah juga turut membereskan bersama ya di dalam kasus ini ya, Betul. Mas Rizal? Ya, mestinya juga memang mungkin ini kasuistik yang mungkin memicu emosi sesaat dari Ibu Dini yang kemudian kalaupun tidak emosi mungkin dia bisa berdiskusi dengan komite sekolah sebagai perwakilan dari orang tua siswa gitu. Kalaupun dikatakan misalnya emosi sesaat tetapi sampai ke hilaf, ini kan berarti artinya ada regulasi emosi di situ. Lalu sebetulnya seharusnya seperti apa, Pak? Apakah harus dilakukan asesmen psikologi secara rutin di satuan pendidikan? Sebenarnya dinas pendidikan juga kan memiliki regulasi itu bagaimana mengangkat misalnya kepala sekolah mengangkat guru itu sudah ada aturannya, termasuk mungkin ada asesmen secara psikologi bahwa menjadi pemimpin juga tidak bisa mengedepankan emosi, tapi lebih pada mengedepankan kepala dingin gitu. Itu pasti ada regulasinya, ada asesmennya dari dinas pendidikan. Ada deklarasi tertentu, saya kira. Baik, Pak Gubernur, ketika kedua belah pihak ini bertemu, apa yang disampaikan oleh Ibu Dini yang mengaku hilaf melakukan hal tersebut, begitu ya? Apakah juga akan lebih mengontrol apa yang menjadi bentuk pendisiplinan yang akan dilakukan ke depannya, Pak Gubernur? Mohon maaf tadi saya nggak terlalu terdengar karena ada gangguan. Iya, ketika terjadi pertemuan, saya bisa apa yang disampaikan oleh kedua belah pihak, Pak? Jadi dengan kejadian ini saya berharap tentunya ke depan satuan penyelenggara pendidikan yang baik semua tingkatan betul-betul kita bisa saling menjaga, murid terjaga, guru juga terjaga. Kan menjadi presiden tidak baik saat upaya melakukan tindakan pendisiplinan yang dalam Halo? Ya, silakan dilanjutkan, Pak Gubernur. Ya, masih dalam batasan, tapi dalam pemahaman orang tua ini sudah melewati batasan dan kemudian sampai laporan ke polisi dan sebagainya. Tentu ini akan mempengaruhi semua lah. Maka saya berharap tentu dengan kejadian ini kita sama-sama mengintrospeksi diri, pihak sekolah, kepala sekolah, guru-guru, orang tua, kita sama-sama mengintrospeksi diri. Alhamdulillah hari ini terjadi sebuah 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 pembelaan kolektif terhadap Ibu Dini, di mana kita mulai sadar bahwa oh ya ternyata menegakkan disiplinan itu ternyata nggak mudah. Tapi di satu sisi kita tetap harus menolak kekerasan di sekolah. Maka dua hal ini harus kita sama-sama jaga dan ke depan saya berharap mudah-mudahan dunia pendidikan di Banten, di Indonesia semakin baik dan disiplin anak-anak kita juga semakin baik. Baik. Mas Rizal, penegakan kedisiplinan dikatakan Pak Andrasoni tadi tidak mudah begitu ya, tetapi jangan sampai juga terjadinya kekerasan gitu dari oknum guru yang dilakukan. Lalu apa langkah ke depan yang ini menjadi perhatian, semoga kasus ini tidak akan terjadi lagi dong, harapan kita bersama. Seperti yang tadi Pak Gub bilang bahwa ini sudah beberapa kali terjadi, bukan di Banten saja mungkin ya, bukan di Banten itu, ini di Banten kekerasan ini baru terjadi yang menyita perhatian publik seluruh Indonesia sebenarnya. Saya kira kita sama-sama sadar bahwa pendidikan itu juga tanggung jawab bersama, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab orang tua, terutama mungkin orang tua. Bagaimana mendidik anak-anak sekarang mungkin tidak semudah mendidik anak-anak yang dahulu gitu. Kalau dahulu dengan perintah, dengan sedikit suara juga bisa selesai, atau dengan tamparan juga mereka tidak tergesa-gesa untuk melapor kepada orang tua.
Tapi memang ada hal yang harus kita pahami dan sepakati bersama bahwa kekerasan itu tidak menyelesaikan persoalan. Itu yang pertama. Terutama untuk anak-anak yang memang harus sekolah mestinya menjadi tempat yang nyaman lah untuk anak-anak belajar dan berinteraksi. Tapi ada hal lain yang mesti kita ini sebenarnya PR nih. Ini sudah menjadi atensi nasional. Ya. Kemudian ada pembulian secara kolektif di dunia digital terhadap siswa. Nah ini juga kita harus mungkin ada asesmen yang lebih lanjut terhadap siswa dari Bu Dini tadi yang Jadi asesmennya tidak hanya dilakukan oleh pihak guru tapi juga siswa, Mas Rizal.